Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalake kita saka kelompok dulu Arab mendarake ngenani ekosistem lan cara melestarikake ekosistem Danau Toba. Sadurunge itu kita Arab ngepungake diri kita luwih-luwih dhisik. Aku Raffi Satrio. Aku harus Fatih. Bude Masa Kijawada. Aku Dulso Maksud dengan Pak Dede. Aku Rifat Gilang Albar. Oke. Baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Jelaskan kearifan lokal tradisional yang dilakukan oleh masyarakat harian dalam menjaga hutan melalui studi literatur. Nah, di sini jawaban kami adalah menurut kearifan masyarakat desa harian, hutan dikuasai oleh makhluk gaib. Oleh sebab itu, sebelum pohon yang diinginkan ditebang, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama berkomunikasi dengan roh atau bubuasi. Lalu mereka menancapkan kampak atau tege ke kulit pohon sebagai pertanda mereka telah memilih pohon tersebut. Bila keesokan harinya kampak atau tege masih ada di pohon tersebut, maka mereka boleh menebang pohon tersebut. Nah, yang kedua, mengapa masyarakat harian dilarang membuang sampah di Danau Toba dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Nah, jawaban kami adalah masyarakat Kota Toba yang tinggal di harian dilarang mengucapkan kata-kata sembarangan dan tidak boleh membuang sampah di danau karena penjaga danau bisa marah dan murka. Bila melanggar larangan tersebut, maka ombak di danau akan menjadi ganas dan akan menenggelamkan kapal dan bisa menimbulkan korban jiwa serta pertanian akan gagal panen, dalam kata lain tanamannya diserang hama. Pertanyaan ketiga, ritual apa saja yang dilakukan masyarakat kalian dalam menjaga ekosistem Danau Toba? Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat harian dalam ritual tersebut? Jelaskan secara rinci. Nah, di sini kami menjawab ritual Hahomion atau upacara yang dilakukan untuk memberikan sesajen kepada roh nenek moyang terdahulu. Roh nenek moyang yang berada di danau merupakan kakek atau opung dari penjaga danau. Upacara di danau merupakan perwujudan harmonisasi manusia dengan alam. Alam dipercaya selain dihuni oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan, juga tempat bersemayamnya makhluk supranatural. Makhluk tersebut mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Atas kesadaran itulah, manusia membuat upacara pemohon keselamatan, menghormati maupun upacara terima kasih kepada makhluk supranatural yang disebut penunggu danau. Tradisi ini secara rutin dilakukan oleh masyarakat di desa sekitar Danau Toba. Hal ini hampir sama dengan kearifan lokal masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah yang memiliki seperangkat pengetahuan lokal, yaitu pola dari budaya Kaili yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pelestarian hutan, perairan danau lindu, pantangan atau pemali dalam bertutur dan berucap, atau upacara adat lainnya. Upacara Hahomion Hoja Bius ini dilakukan saat agama leluhur yang disebut Parmalin masih dianut masyarakat Batak di sekitar Danau Toba. Sejak masuknya agama Kristen Protestan, tradisi yang berkembang luas dalam kepercayaan Parmalin ini mulai ditinggalkan. Kalaupun ritual ini dilakukan adalah dalam rangka atraksi wisata. Selanjutnya nomor 4, yaitu pertanyaannya jelaskan tujuan dari ritual yang dilakukan dalam menjaga ekosistem di Danau Toba tersebut. Jawabannya itu tujuan ritual Hahomian untuk memohon agar roh dan kekuatan gaib tetap memantau kehidupan warga dan memohon kepada Tuhan atau mula jadi Nabolon agar senantiasa memelihara, mendatangkan kemakmuran dan ketentraman hidup warga. Upacara adat marga bius ini dilakukan untuk sekadar memenang ritual yang dilakukan nenek moyang Batak Toba yang terdahulu, dan di samping itu mereka hendak melestarikan budaya yang mereka miliki untuk menarik wisatawan ke kawasan Danau Toba. Mereka percaya jika mereka memberikan sesajen ini kepada kakek atau opung penjaga danau, kakek atau opung tersebut akan memberi mereka keberkahan. Kepercayaan ini untuk menjaga danau agar tetap bersih, karena mereka takut dengan kakek atau opung penjaga danau tersebut. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Soalnya adalah jelaskan kearifan lokal apa saja yang dilakukan masyarakat Silahi Sabungan dalam melestarikan kawasan Danau Toba. Jawabannya adalah kearifan lokal lainnya yang ada di Kecamatan Silahi Sabungan adalah kegiatan martua ama-ama, yaitu upacara untuk meminta berkah pada Tuhan Mula jadi Nabolon sebelum menanam padi di ladang atau sawah.
Mertua oma-oma adalah ritual yang dilakukan yakni memotong kerbau lalu dibagikan kepada orang-orang untuk dimasak dan ditambahi dengan membuat kue, itak urdur, satu genggaman atau kepala jari tangan atau bohul yang kemudian dipanjatkan doa bersama. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu sebutkan jenis kearifan lokal di daerah hubungan yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang, serta apa tujuan dari kearifan lokal tersebut. Jawabannya itu adalah kepercayaan terhadap kearifan lokal Simanapang, yaitu penjaga desa Silalahi sebelah utara, yang menyatakan jika ada seseorang yang berniat jahat akan datang ke desa, maka akan terdengar suara seperti lonceng. Suara itu dijadikan penanda oleh orang desa. Suara lonceng keluar begitu saja tanpa ada wujud nyatanya. Area Simanapang itu juga dijadikan tempat menaruh sesajen untuk meminta sesuatu keinginan kepada Opung atau Tuhan Mula jadi Nabolon. Contoh lain adalah sitapar api atau nauli basa, tempat keramat yang disucikan sehingga tidak boleh meludah dan buang kotoran, tidak boleh memakai perhiasan juga. Tempat untuk memohon doa kepada nenek Opung Mula jadi Nabolon nauli basa ini adalah penjaga desa di sebelah selatan. Demikian juga dengan batu pertolongan atau liang Namora, yaitu sampai saat ini tempat ini masih dijadikan tempat ziarah untuk berdoa, meminta keturunan dan doa lainnya baik peziarah yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Namun ada juga kearifan lokal yang sudah jarang dilakukan seperti martua oma-oma. Dalam 10 tahun terakhir masih sekali dilakukan. Alasannya karena biayanya sangat besar untuk membagikan daging kerbau kepada seluruh masyarakat Silalahi Sabungan. Oke, saya lanjutkan yang terakhir, nomor 7, yaitu pembelajaran bermakna apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari kearifan lokal masyarakat Aryan dan Silalahi Sabungan dalam menjaga ekosistem Danau Toba. Jawabannya ialah masyarakat Silalahi Sabungan di Kecamatan Aryan melestarikan Danau Toba dan menjaga hutan, tidak membuang sampah, ritual Harmonion Hordabius dan kearifan lokal lainnya. Mereka percaya bahwa Danau Toba sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian. Kearifan lokal seperti tempat yang sakral atau Silalahi dan kepercayaan terhadap Simanapang masih dipercayai untuk menjaga kawasan Danau Toba. Sedangkan mertua oma jarang dilakukan karena biayanya sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok Terumbu Karang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.